Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sahabat JIH dimanapun berada. Kembali lagi dalam sesi Health Talk. Kali ini akan membahas mengenai karies gigi. Kenali penyebab dan cara cerdas untuk mengatasinya. Bersama narasumber yang luar biasa keren pada siang hari ini, yaitu dengan Dr. Gigi Lasmi Dewi Nuraini, spesialis kedokteran gigi anak Rumah Sakit JIH Solo. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Sudah siap, dok? Waalaikumsalam. Oke, siap, dok. Nanti kita akan sharing ya, dokter ya, mengenai utamanya karies gigi pada anak ya, dok ya. Iya. Baik, oke. Sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat JIH untuk jangan lupa memberikan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi 4 orang yang beruntung, nanti di akhir acara akan mendapatkan giveaway yang nanti akan diumumkan selepas acara Health Talk kali ini. Oke, mungkin kita langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai sharing mengenai apa sih karies gigi anak gitu. Mungkin bagi yang sahabat JIH yang penasaran tentang anaknya ataupun ponakannya, saudaranya gitu, boleh banget langsung ditanya pada sesi Health Talk kali ini. Oke. Mungkin kita boleh bicara sedikit ya, dok ya. Mungkin sebelum kita membahas mengenai karies, dok, sebenarnya gigi yang sehat itu bagaimana sih, dok? Gitu, mungkin terutama pada gigi anak ya, dok ya. Kalau pada gigi anak itu kan sering disebut gigi susu ya. Biasanya kalau gigi susu itu yang sehat itu ya yang berarti warnanya masih putih, tidak ada rasa sakit, kemudian tidak ada bercak-bercak kecoklatan, dan tentunya anak nyaman-nyaman aja, terutama pada saat untuk mengunyah ya. Baik. Gitu. Berarti secara tampak fisiknya tuh secara fisik bersih, iya. Kemudian digunakan pada saat fungsinya mengunyah juga baik ya, dok ya, tidak ada gangguan. Berarti memang kalau gigi sehat gambarannya kurang lebih seperti itu ya, dok ya. Baik, mungkin kalau pada anak-anak mungkin kadang sering ada yang giginya berlubang atau mungkin kondisi-kondisi yang kita sering kenal sebagai karies ya, dok ya. Nah itu seperti apa sih, dok? Sebenarnya mungkin ada sahabat JIH yang masih belum kenal tentang karies, mungkin boleh dijelaskan, dokter, terkait karies ini. Oke. Jadi karies itu sendiri ya, saya kira definisi karies itu mau untuk anak, mau untuk dewasa atau orang tua sama ya. Intinya adalah adanya kerusakan pada jaringan gigi ya, terutama yang dimulai dari email gigi. Jadi kerusakan itu bermula dari lapisan yang paling luar, dari email giginya, kemudian karena tidak terawat atau mungkin dalam kondisi yang kurang bersih, akhirnya prosesnya terus berlanjut ya, terus berlanjut hingga ke lapisan yang ada di dalamnya, lapisan dentin, bahkan sampai ke jaringan sarafnya gitu. Adapun kalau dari karies itu sendiri sebenarnya penyebabnya itu nggak cuma satu. Biasanya kan penyebabnya karena makan manis gitu ya. Sebenarnya penyebabnya itu lebih ke banyak faktor ya. Jadi interaksi antara banyak faktor. Nah, faktor utamanya itu terutama ada 4 ini ya. Jadi dari gigi itu sendiri, kemudian adanya mikroorganisme atau bakteri, kemudian ketiga karena ada dari makanan yang manis itu tadi ya, karbohidrat, kemudian makanan-makanan yang lengket lah itu, kemudian yang satu lagi karena adanya waktu ya. Kalau ada salah satu dari 4 faktor itu nggak ada, maka tidak akan terjadi karies. Oh baik, berarti interaksi 4 karena faktor interaksi tadi ya. Iya. Jadi kalau kita lihat ada gambaran lingkaran-lingkaran ya, faktor itu masing-masing adalah lingkaran. 4 lingkaran itu saling berpotongan. Nah, potongan yang paling tengah yang beririsan dengan 4 lingkaran itulah karies. Gitu. Baik. Oke, berarti
harus ada 4 faktor itu supaya terjadi karies tadi itu ya dok. Iya, Tapi mungkin betul. kalau gambarannya dok, kira-kira proses dari awalnya kan memang kita giginya emailnya intak gitu ya, Iya. istilahnya utuh ya dok ya, secara lapisan luar baik. Nah Iya. kemudian ada proses dari paparan mikroorganisme mungkin dok ya. Nah itu Betul, kira-kira prosesnya berapa lama sih dok sampai bisa terjadi karies ini? Mungkin bisa ancang-ancang kita untuk mencegah ya dok ya, supaya tidak terjadi karies ini. Jadi sebenarnya kalau proses karies pada anak ya itu berlangsung sangat cepat. Oh, Iya, baik. jadi bisa dikatakan sifatnya akut dan progresif gitu. Jadi begitu ada makanan yang dalam waktu 30 sampai 60 menit aja menempel dan tidak dibersihkan, maka di situ sudah terjadi mulai terjadi proses kariesnya itu sendiri. Jadi dari penumpukan plak, kemudian dari plak itu semakin banyak, di situ bakteri kan makan dari kotorannya itu, kemudian bakterinya itu akhirnya memproduksi asam, di mana asam itu akan menyebabkan pH dalam rongga mulut itu kan menjadi asam ya, jadi semakin rendah. Akhirnya dengan kondisi yang asam itu emalnya rusak, dia nggak tahan. Jadi ini yang biasa disebut dengan proses demineralisasi ya, pelarutan dari mineral-mineral yang ada di gigi tersebut, sehingga giginya sudah bisa dikatakan cacat ya, gitu. Baik, berarti cepat ya dok ya, Cepat, hitungannya iya. ya proses itu. Karena pada gigi anak ya, gigi susu itu kan lapisan emailnya itu kan tipis ya, lebih tipis. Kemudian juga kepadatannya mungkin juga tidak seperti kepadatan pada gigi permanen atau dewasa. Bahkan kalau pada gigi seri anak ya, ada yang 4 gigi seri yang atas, itu adalah gigi yang paling rentan ya, paling rentan untuk terjadi Gigi seri karies. yang Iya, depan itu gigi ya? seri. Iya, betul. Baik dok. Gitu. Oh, berarti itu yang paling rentan ya dok, yang Iya, perlu yang harus paling rentan. waspada ya dok Betul, ya. iya. Oke, baik. Kalau mengenai gejalanya, kita bahas gejalanya ya dok ya. Kira-kira gejala pada karies yang tersering pada anak itu apa saja sih dok? Pada awalnya ya, gejala karies pada anak itu sering nampak adanya bintik-bintik putih ya. Yang sering disebut dengan white spot itu biasanya terjadi pada bagian halus gigi ya, bagian halus gigi yang ada di sepanjang garis lengkungnya gusi. Jadi dia kan gusi kan melengkung ya, Iya. itu dia nanti ada di itu, di sepanjang garis lengkungnya gusi itulah. Kalau proses ini dibiarkan ya, dibiarkan, tidak ada perbaikan cara membersihkan giginya, mungkin juga tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya pencegahan, maka kondisi white spot ini itu bisa berlanjut ke kondisi mulai terbentuknya lubang-lubang kecil, jadi porus-porus gitu, yang warnanya kalau tadi putih, ini udah berubah menjadi kuning kecoklatan, bahkan nanti kalau lebih dalam lagi bisa menjadi coklat kehitaman gitu. Jadi makanya kalau anak-anak gigis itu kan warnanya sudah warnanya sudah coklat gelap bahkan hitam ya. Nah kalau pada kondisinya sudah masuk ke fase lanjut ini biasanya disertai dengan rasa nyeri atau ngilu. Nah, kalau dibiarkan lagi, maka kerusakan ini bisa mengenai saraf gigi. Nah, kalau sudah kena saraf gigi, biasanya resiko infeksi itu menjadi lebih besar. Kadang-kadang di gusi itu kalau orang tua mungkin sering bilang kalau di gusinya kok muncul seperti jerawat. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan tanda-tanda adanya infeksi ya. Jadi udah abses itu. Gitu, Dan dok. itu untuk Ya. pengobatannya juga lebih susah ya dok ya, Iya, kalau sudah sampai hitam. semakin parah kondisi karies, tentunya pengobatannya juga semakin sulit, dan yang penting semakin mahal ya. Betul deh. Karena kerusakannya sudah Iya, lebih karena meluas ya, perawatannya dokter, ya. bisa lebih kompleks, maka Betul. banyak yang protes kenapa perawatan gigi kok mahal, karena memang kondisinya sudah parah itu gitu. Tapi kalau masih dalam tahap pencegahan gitu kan mungkin tidak sampai memerlukan tindakan-tindakan yang sifatnya apa ya, radikal ya, pengurangan bagian dari gigi seperti ngebor itu kan. Jadi perawatannya mungkin hanya sekedar untuk mengoleskan floor. Lah itu mungkin kalau ada lubang kecil hanya sekedar tambalan-tambalan sederhana. Gitu. Jadi biayanya juga tidak terlalu besar kalau untuk tahap-tahap awal seperti itu. Baik dok. Gitu. Oke, mungkin kalau
itu kan kita sudah membahas dari gejalanya ya dok ya, dari white spot sampai akhirnya bisa terbentuk plak coklat, lama-lama menjadi hitam ya dok ya. Mungkin kalau ada nggak sih dok upaya untuk istilahnya kita mencegah nih dok supaya tidak sampai terjadi plak kehitaman tadi itu dok gitu. Mungkin kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya bisa mencegah hal itu dok? Tentunya dengan pembersihan gigi sedini mungkin ya. Begitu bayi ya, biasanya rata-rata itu muncul di usia 6 bulan, 7 bulan itu sudah mulai tumbuh ya, rata-rata ya. Ada yang lebih awal, ada yang mungkin setahun baru tumbuh. Tapi rata-rata di usia itu mulai muncul gigi seri bawah biasanya ya. Sejak muncul gigi itu harus sudah dibiasakan untuk pembersihan giginya. Itu. Mungkin bagaimana nggak bisa pakai sikat gigi dok gitu. Yang paling gampang adalah menggunakan kain kasa. Ya, jadi kain kasa dibersihkan gitu aja menggunakan kain kasa yang lembab ya, jadi dilembabkan dengan air matang dan untuk membersihkan itu sudah suatu tindakan pencegahan yang paling gampang dilakukan di rumah gitu, dan anak juga tidak merasakan sakit gitu. Iya. Baik dok, oke mungkin kita selingi ya dok ya. Ini boleh. Ada pertanyaan dari sahabat JH, mungkin kita mulai ya dok ya. Dari @intan _ Dok mau tanya, anak saya masih 14 bulan, giginya baru keluar 4, 2 atas dan bawah 2. Dan yang gigi atas sudah berwarna kuning, tidak seputih pada saat awal-awal keluar. Apakah kelak nanti akan menimbulkan karies? Silakan dokter. Iya. Warna kuning itu kalau misalnya kuningnya rata ya, kuningnya rata, kemudian bukan merupakan, tadi saya katakan ada lubang-lubang kecil ya, seperti bercak-bercak gitu. Kalau sudah kuning rata itu ada kemungkinan itu sebenarnya hanya penumpukan kotoran lunak ya, istilahnya debris ya, debris lunak itu yang bisa dibersihkan dengan pembersihan biasa. Tetapi kalau kekuningannya itu sudah ada lubang-lubang itu tadi ya, itu berarti sudah mulai terjadi kariesnya, sehingga harus segera mendapatkan penanganan. Dok, berarti kita untuk mengetahui kuningnya seperti apa, ada baiknya diperiksakan dulu ya. Betul, dok ya, karena nanti untuk menentukan laksananya ya dok. Betul, ya. Iya. Baik, oke. Mungkin ada lagi dokter pertanyaan dari Nita Dwi Setiarini. Bagaimana cara menghilangkan karies gigi pada anak yang usia 6 tahun dokter? Apakah harus dicabut ataukah ada cara lain? Oke, mungkin ini salah satu pertanyaan yang sering ini ya dok ya, yang sering muncul di ibu-ibu ya terkait ini gitu, mungkin boleh dokter. Kalau karies ya, terutama pada tadi saya katakan gigi seri atas ya, 4 gigi seri atas itu kalau sudah ada karies, ada baiknya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter gigi ya. Apakah memang kondisi karies itu memang masih bisa dipertahankan, maksudnya masih bisa dilakukan perawatan atau tidak. Biasanya kalau masih berupa lubang ya, lubang masih ada bentuk mahkotanya biarpun sudah rusak, itu masih bisa dilakukan perawatan ya. Karena pada usia berapa tadi 6 tahun 6 ya. Tahun. Pada usia 6 tahun gigi tersebut belum masuk waktunya pergantian gigi. Ya, untuk gigi seri atas. Nah, kalau misalnya dia sudah di atas 7 tahun, 7 tahun, 8 tahun dalam kondisi tersebut sebaiknya memang diambil saja, karena nanti waktu 6 tahun 7 tahun itu adalah waktu pergantian untuk gigi seri atas. Nah, kalau pada gigi seri bawah ya, pada 6 tahun gigi seri bawah itu jarang sekali terjadi lubang pada gigi kecuali pada kondisi yang sangat parah. Kalau pada gigi yang belakangnya, nah itu berarti yang harus mendapatkan penanganan khusus. Oh, yang seperti molar. Iya, gigi geraham. Gigi geraham, iya, gigi molar atau gigi geraham. Kalau itu lubang pada usia anak 6 tahun lah, itu harus mendapatkan perhatian khusus itu. Oh, baik. Ya, karena masih lama gantinya. Oh, iya betul-betul. Iya. Lubang apa istilahnya, copotnya tanggalnya itu ya dok, iya, masih lama. Oh, iya. Makanya pendekatannya berbeda ya dok ya, dibandingkan dengan gigi seri itu ya dok ya. Iya. Oke, baik. Baik, Bu Nita, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya terkait hal ini. Mungkin ada lagi dokter dari @sherelia_chandra. Dok, bagaimana cara agar anak mau melakukan sikat gigi di usia dini agar tidak karies? Mungkin tadi kita belum bahas ya lebih lanjut ya dok ya mengenai teknik sikat gigi. Mungkin di usia berapa sama caranya supaya mau anak ya. Kadang memang ada kendala-kendala. Anak itu memang kadang pada saat sikat gigi ada yang gak mau gitu ya. Itu bagaimana dokter? Iya, memang kalau namanya menggosok gigi ya itu memang harus
dilakukan pembiasaan ya. Tadi saya katakan sejak dia muncul pertama kali gigi itu ya di usia 6 bulan ya. Jadi sudah mulai dibiasakan untuk membersihkan gigi. Karena sudah dibiasakan, dia akan terbiasa dengan perkembangan usia dia semakin besar, dia akan semakin terbiasa ya. Berarti semakin kecil dibiasakan itu semakin dini dibiasakan akan semakin baik. Tetapi kalau memang sudah terlanjur ya, mungkin bayinya belum dibiasakan, baru setelah giginya lengkap, biasanya di usia 2 tahun, 3 tahun kan giginya udah lengkap ya, gigi susunya. Nah itu anak sudah mulai ada penolakan biasanya. Nah, biasanya kalau di usia gitu kan terus orang tua memberikan pasta gigi nih yang ada aromanya macam-macam, yang rasanya enak. Nah, itu sebenarnya juga bisa menguntungkan tetapi juga merugikan ya, karena kalau pasta giginya enak, anak kan tertarik ya, dia mau akhirnya. Tetapi harus hati-hati karena harus dalam pengawasan, karena kalau pasta giginya enak kebanyakan itu ditelan. Betul. Berarti sering ya Dok ya kasus ini. Iya betul. Jadi kalau memang sudah mulai mengajarkan dengan pasta gigi, nah itu harus dalam pengawasan. Berikan pasta gigi sedikit, mungkin jadi hanya selapis tipis pada ujung bulu sikat itu. Oh baik. Gitu. Kalau untuk zat pasta giginya juga yang berfluoride itu ya Dok ya, atau bagaimana Dok yang tepat kalau pada anak-anak? Kalau pada anak-anak yang sudah bisa berkumur dengan baik, memang sangat dianjurkan menggunakan pasta gigi yang berfluoride ya, yang kandungannya standar yang ada di pasaran. Tetapi kalau misalkan belum bisa berkumur dengan baik, akhirnya banyak yang tertelan itu tadi, maka sebaiknya diberikan pasta gigi yang non fluor. Sekarang ada di pasaran itu beberapa merek. Memang ada pasta gigi yang non fluor. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ya mundut di supermarket, coba dilihat itu ada kandungan fluornya atau enggak, non fluor. Kemudian ada lagi deterjen ya. Kalau belum bisa berkumur, biasanya masih kecil itu ya, belum bisa berkumur, ambil yang non fluor dan non deterjen aja. Baik. Gitu. Berarti teknik pemilihan bahannya juga seperti itu ya Dok ya. Karena memang itu juga pengalaman anak saya sendiri Dok. Karena memang biasa 1 tahun memang masih belum terbiasa untuk berkumur, memang jadi belum ada kendala. Memang belum bisa ya Dok ya. Berarti kalau pada usia-usia di bawah 2 tahun itu Dok, teknik berkumurnya kira-kira bagaimana Dok yang tepat? Mungkin bisa untuk belajarnya mungkin belajarnya dilatih tidak pada saat menggosok gigi ya, mungkin dengan air putih dicoba dilatih untuk berkumur, kemudian dibuang. Nanti kemudian pada saat udah acara menggosok gigi ini coba diberikan air putih yang matang dulu untuk berkumur. Jadi kalau misalkan nanti masih ada yang tertelan, insya Allah aman ya. Ya. Kemudian kalau misalkan tadi menolak ya susah ya. Nah, susah itu memang kalau anak susah itu ya harus super sabar ya. Jadi mungkin acara menggosok giginya dibuat menyenangkan. Mungkin nanti kalau biasanya dia disuruh gosok gigi sendiri, nggak mau keburu ngantuk apa-apa gitu. Mungkin bisa menggosok gigi bareng dengan ibunya, dengan ayahnya. Mungkin menggosok gigi di depan cermin. Jadi dia bisa melihat, oh gigiku ini ternyata sudah bersih, terus dilihat ini ternyata masih ada kotorannya gitu. Jadi memang menumbuhkan ketertarikan anak ya, kemauan anak untuk menggosok gigi itu memang yang membutuhkan kesabaran itu tadi. Saya kira kalau teknik menggosok giginya sendiri memang sudah banyak ya. Kalau di film ya, anak itu ada yang bulat-bulat itu maksudnya jadi gerakannya itu tidak hanya maju mundur aja, tetapi bervariasi, diputar dari arah gusi ke arah gigi. Jadi dari kalau mengenalkan ke anak merah putih dari gusi ke gigi gerakannya itu. Gitu Dok. Merah putih dari gusi ke gigi, bulat gitu. Nah memang kalau dari saya Dok sebagai orang tua, karena memang ada tantangan tersendiri memang Dok dalam mengajarkan anak menyikat gigi kan. Kalau saya bentuk exposure-nya dengan membacakan cerita salah satunya Dok. Itu dari situ oh iya gitu terbayang, tapi memang pas kadang pelaksanaannya pas mulai sikat gigi beda lagi gitu. Tapi memang tuh jadi pembelajaran juga saya sebagai orang tua Dok. Baik, oke, jadi curhat saya ya Dok. Mungkin kita ada pertanyaan lagi Dok. Ini dari @wanti0411. Dok, bagaimana penanganan gigi yang goyang akibat karies? Oke.
Mungkin ini gigi anak atau gigi dewasa kita juga. Baik dok. Mungkin kita jawab sesuai temanya saja. Baik dok. Jadi kalau gigi anak yang goyang karena karies, berarti memang di situ sudah ada kerusakan pada giginya dan ada pada jaringan yang mendukung gigi tersebut. Jadi gusinya, kemudian mungkin tulangnya. Jadi kalau pada gigi-gigi yang lubang sampai terjadi goyang ya, itu biasanya sudah ada proses peradangan ya, proses peradangan, mungkin sudah ada infeksi sehingga menyebabkan tertanamnya gigi pada tulang rahang itu sudah nggak bagus lagi ya. Jadi mungkin ikatan-ikatannya itu sudah longgar, jadi giginya menjadi goyang. Nah kalau pada kondisi tersebut mungkin membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut, mungkin diperlukan ronsen ya, ronsen gigi. Kita lihat bagaimana kondisi jaringan pendukung giginya atau disebut jaringan periodontalnya. Kalau memang masih bagus ya, masih bagus, jadi dia goyangnya karena memang karena adanya infeksi. Nah itu sebaiknya giginya dirawat saja, ya. Jadi giginya masih bisa dipertahankan karena bentuknya mungkin mahkotanya masih bisa untuk ditambal gitu. Itu sebaiknya dipertahankan, dilakukan perawatan mungkin dengan perawatan saluran akar. Tetapi kalau mahkota giginya udah habis, nggak mungkin dilakukan perawatan, lah itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pencabutan. Gitu. Baik, dok. Berarti kuncinya di mahkota yang tersisa itu ya dok? Iya, ya? mahkota yang tersisa sama akar gigi yang tertanam dalam tulang. Gitu. Baik. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Ini kita ada banyak sekali nih dok pertanyaannya. Seru luar biasa ya dok ya. Jadi bisa berkembang ini dok ininya. Baik, dok bagaimana dari @apkari_alhalim dok, bagaimana membedakan karies gigi dengan flek gigi? Flek atau Flek plak? atau plak Iya. gitu ya. Sepertinya lebih ke plak mungkin dokter ya. Plak. Jadi kalau plak ya, plak gigi itu kan biasanya terbentuknya memang diawali dari itu tadi sepanjang gusi tadi ya, biasanya warnanya kekuningan dan lunak. Kalau kita apa namanya sentuh ya, kita sentuh menggunakan kuku, biasanya ada yang menempel pada ujung kuku kita. Nih kalau di rumah ya, tapi kalau dokter gigi biasanya ada alat tertentu untuk mendiagnosis apakah itu memang plak atau memang lubang gigi. Jadi nanti ada alat yang biasanya disentuhkan di permukaan dari gigi tersebut. Kalau misalnya ada cekungan, bisa dipastikan itu adalah karies. Tetapi kalau pada saat disentuhkan kemudian ujung alat itu membawa kotoran, nah itu berarti tumpukan plak yang menempel gitu. Kalau dibiarkan itu memang lama-lama menjadi karang gigi ya. Itu. Iya. Kalau satunya apa tadi plak, mungkin flek juga bisa. Flek itu kadang-kadang pada anak itu muncul flek-flek coklat kehitaman di permukaan gigi juga. Biasanya disebabkan karena minuman-minuman yang coklat, mungkin teh, itu juga mengakibatkan adanya bercak-bercak. Tetapi bercak-bercak itu hanya di luar saja, jadi eksternal saja, nggak sampai ke dalam sehingga bisa dibersihkan dengan gigi bisa ya dok? Atau kalau misalnya dia masih tipis itu masih bisa. Iya, tetapi kalau udah tebal harus dibantu tentunya dengan dokter gigi. Iya, baik dok. Berarti memang juga tergantung ketebalan giginya ya dok ya. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Pak Apkari. Baik, ini ada lagi dok dari @galuh_91. Dokter, anak saya suka sekali memakan permen dari buah yang membuat sendiri dan es krim dengan gula asli. Apakah kondisi ini tetap dapat membentuk karies gigi pada anak saya? Oke, terima kasih dokter. Es krim dengan gula asli ya. Kalau pada makanan-makanan yang berair ya, memang penempelan gula itu memang lebih kecil dibandingkan kalau pada makanan-makanan yang lengket. Permen, coklat, itu mungkin biskuit ya, biskuit kan juga manis, itu sifatnya kan lengket. Tetapi kalau es krim atau mungkin buah asli ya, yang dari buah, saya kira lebih resiko untuk terjadi karies memang lebih kecil ya dibandingkan dengan yang lengket-lengket itu. Tetapi alangkah baiknya kalau habis makan itu es krim atau apalagi yang lengket-lengket itu, giginya segera dibersihkan, minimal dibilas dengan air putih. Iya. Baik dok, berarti untuk mencegah penempelan membilas ya. Baik, kalau sebenarnya sikat gigi
pada anak itu dalam sehari maksimal, ada maksimalnya nggak sih dokter? Atau mungkin sehabis makan yang manis-manis kalau bisa langsung dibersihkan. Upayanya bagaimana dokter? Kalau maksimalnya kok kasihan ya. Minimal aja, minimal baik, itu memang tetap 2 kali ya. 2 kali. Pagi setelah kita makan pagi, sama malam Malam. sebelum tidur. Itu yang wajib ya. Baik. Nah, di antara itu biasanya pada saat mandi pagi, mandi sore kan nggak usah anak-anak, kita aja kalau dewasa pas mandi itu kan pasti kita menggosok gigi ya. Betul. Kalau mau setelah makan gosok gigi itu lebih baik lagi. Jadi memang nggak ada batasan maksimalnya berapa kali, tapi minimal 2 kali itu wajib ya. Wajib, terutama yang sebelum tidur itu. Oh, baik dok. Ya, karena memang takutnya khawatir kumannya juga nempel ya dok. Betul. Baik dok. Oke, ini ada lagi dokter. Pertanyaan dari @audrikrt. Selamat sore dok, izin bertanya, manakah yang sebenarnya lebih baik dok? Membersihkan gigi susu anak dengan tooth wipes atau dengan sikat gigi agar tidak karies, terutama untuk anak yang giginya sensitif. Terima kasih. Dua-duanya baik ya, dua-duanya baik. Kalau dengan sikat gigi biasa itu kita kan melatih ya, melatih anak untuk bisa mengerjakan dengan baik juga, melatih motorik, motorik halus ya, motorik halus supaya dia bisa melakukan gosok gigi sendiri. Tetapi kalau kita wajib nih ya, sebagai orang tua kita cek apakah memang setelah anak gosok gigi itu memang sudah benar-benar bersih. Sebaiknya kita pantau. Kalau misalnya memang belum bersih ya mungkin kita bantu. Mungkin kalau dengan tooth wipes ya, semacam tisu ya. Iya, semacam tisu itu memang untuk anak-anak yang mungkin belum bisa melakukan sendiri ya, seperti bayi itu tadi ya. Selain pakai wipes itu mungkin bisa, kalau tadi saya katakan cukup dengan kain kasa. Karena kain kasa itu kan kasar ya, enggak, permukaannya kan ya, jadi dia bukan kain yang halus gitu loh, ada rongga-rongganya. Jadi kalau begitu kita tempelkan, jadi nggak usah dengan tekanan, kita cukup menggerakkan dengan halus aja. Itu sudah nempel kan di permukaan kasa itu. Kalau itu mungkin karena diproduksi ya mungkin dia sudah ada kandungan-kandungan fluornya mungkin ya, jadi pembersihnya juga ada gitu loh. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Ibu Audrey. Tapi mungkin dok, kalau untuk anak dengan gigi sensitif ini sebenarnya banyak nggak sih dok kasusnya? Kalau gigi sensitif pada anak itu biasanya terjadi pada anak-anak yang memang sudah berlubang ya, sudah ada kariesnya. Berarti ya salah satu tanda juga ya dok ya? Betul. Selain dari sisi luarnya ada plak-plak tadi, sensitif juga salah satu. Adanya rasa nyeri atau ngilu. Oke, berarti tapi prognosisnya sih udah banyak berlubangnya ya dok. Betul, ya kalau kasusnya dan sudah biasanya sudah terpapar itu dentinnya itu sudah terbuka ya. Saraf-sarafnya juga sudah. Iya, di lapisan dentin itu kalau sudah terbuka biasanya sudah mulai merasa ngilu gitu. Baik dok. Oke, ada pertanyaan lagi dokter dari @nurultrik. Dok, apakah GC tooth itu bisa untuk mencegah karies saat spot putih mulai terlihat dan lubang kecil seperti bercak muncul? GC general cleaning apa? GC apa? Ini kayaknya merek deh. GC tooth mousse ya mungkin ya. Jadi dia semacam seperti pasta gigi, tetapi dia bentuknya memang krim gitu. Dia kandungannya kalsium fosfat ya. Jadi kayaknya mengarahnya ke situ ya. Itu bisa untuk mencegah karies. Jadi bisa sih, tapi itu nggak langsung mencegah gitu ya. Jadi itu memang jangka panjang ya. Jadi tetap dalam kondisi gigi yang bersih. Kalau giginya kotor diolesi dengan tooth mousse yang paling bagus pun tetap nanti proses karies itu tetap akan terjadi kan. Karena memang penyebabnya di situ belum dihilangkan. Jadi penggunaannya tooth mousse itu juga saya kira nggak efektif gitu. Ya. Berarti yang penting kita bersih tadi itu sama mencegah interaksi 4 poin tadi ya. Jadi bersih, kemudian ditambah dengan aplikasi bahan-bahan mungkin yang bisa membantu kandungan kalsium fosfat mungkin karena dia belum bisa gosok gigi menggunakan pasta gigi, itu boleh. Mau ditambah bahan-bahan yang ada kandungan fluornya boleh, tetapi tetap gigi harus dalam kondisi bersih dulu. Gitu. Baik dokter. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian kita lanjut lagi dokter. Ada pertanyaan lagi dari
R. Marayan Kaila. Oke, Dok, ya. dampak apa saja jika karies pada gigi anak tidak atau terlambat ditangani dengan tepat? Iya. Itu tadi bisa infeksi ya saya kira ya, karena prosesnya akan terus berlanjut. Infeksi sampai giginya habis, nah akibatnya gigi harus dicabut dini, padahal belum waktunya pergantian gitu, sehingga anak kehilangan giginya itu lebih awal gitu ya. Jadi memang harus segera ditangani ya saya kira kalau begitu melihat adanya kerusakan pada email gigi anak itu. Baik, Dok. Ya. Oke, tapi Dok, kalau efeknya, Dok, kalau misalkan nanti dicabut gigi lebih awal dari usia yang seharusnya tadi, kira-kira efek jangka pendek atau jangka panjangnya tuh apa saja sih, Dok? Jadi kalau misalkan nih ya di gigi geraham yang kedua ya, geraham kedua bawah itu ada yang dicabut lebih awal karena dia memang rusak, tinggal akar saja gitu, sehingga mau nggak mau memang diambil untuk menghindari terjadinya infeksi ya. Nah akibatnya di situ kan giginya akan ompong dalam waktu yang lama, karena gigi geraham kedua itu nanti munculnya rata-rata di usia di rentang 10-12 tahun. Ya, misalnya ini terjadi pada anak 8 tahun. Dia kan waktu ompongnya kan masih ada 2 tahun ya. Betul. Jadi sebelum begini, akibatnya itu gigi yang di belakangnya itu akan geser ke depan atau miring ke depan. Padahal di yang belakangnya itu sudah gigi geraham yang dewasa. Ya. Akibat jauhnya ya, jangka panjangnya, gigi yang harusnya tumbuh di situ itu tidak mendapatkan tempat untuk tumbuh. Sehingga dia akan terpendam terus di dalam tulangnya. Gitu. Itu yang sering keluhan gigi tidur di belakang itu ya, yang kalau gigi tidur di belakang itu beda kan lagi, beda lagi itu gigi beda bungsu. lagi. Jadi itu geraham yang ketiga. Kalau pada baik, anak-anak itu biasanya masih geraham yang pertama. Oh, baik. Wah, ilmu baru ini, Dok. Saya jadi tahu. Ternyata efeknya lumayan sampai jangka panjangnya ada ya, Dok, ya, sampai menyebabkan gigi geser dan terhambat untuk tumbuh ya, Dok, jadinya ya. Baik. Oke, jadi perlu diwaspadai ini buat sahabat JH yang bagi yang memiliki anak, harus dijaga kesehatan giginya, karena tuh tidak hanya ini efek di saat itu juga ya, Dok, ya, tapi itu juga akan berefek ke depannya seperti itu. Baik, Dok, mungkin ada lagi, Dokter, ini ada pertanyaan mungkin dari @Nurvia Yosian, mungkin ada sempat ketinggalan mungkin, Dok, ini. Izin bertanya, apa perbedaan karies gigi dengan gigi berlubang? Apakah penyebab dan cara mengobatinya sama? Karena ciri-cirinya hampir sama. Jadi karies gigi itu adalah gigi berlubang yang disebabkan karena itu tadi ya, 4 faktor tadi. Tetapi ada juga nih gigi yang berlubang yang tidak disebabkan karena adanya karies. Jadi bukan karies atau non karies. Itu biasanya disebabkan karena cara menggosok gigi yang salah, atau mungkin karena dia ada asam lambung ya. Jadi dia akan ada asam yang pada saat dia keluar ya, muntah itu kan asam ya, itu bisa menyebabkan giginya juga emailnya itu ada yang terbawa ya, tergerus gitu loh. Jadi kalau karena cara menggosok gigi yang salah itu biasa dengan abrasi ya. Cirinya itu ada cekungan pada permukaan gigi yang berdekatan dengan tepi gusi. Jadi ada cekungan, biasanya itu memang sangat sensitif kalau sudah ada cekungan seperti itu. Kemudian kalau yang karena bruxism ya, jadi kalau malam suka gemeretekan gitu loh kalau ya. Itu bisa menyebabkan ujung dari gigi, permukaan gigi itu menjadi kayak dipangur ya, rata gitu. Jadi lekuan-lekuan giginya, tonjol-tonjol giginya itu hilang karena aus juga, itu yang dinamakan atrisi gitu. Kalau yang tadi karena asam ada lagi, beda lagi, biasanya dia terjadi lebih banyak pada permukaan yang bagian dalam. Karena kan kalau keluar itu kan yang paling sering tersentuh adalah bagian dalam dari gigi kan ya. Jadi nanti emailnya juga kelihatan tergerus gitu ya. Karena gitu. Jadi mungkin sekali ya, Dok, ya. Biasanya kalau yang disebabkan bukan karies itu tadi ya, bukan 4 faktor itu tadi, itu lebih ke gesekan dengan mekanis maupun kimiawi. Iya, jadi memang ada itu ya.
lubang yang non karies. Non karies. Iya. Tapi kalau untuk kejadiannya sering nggak sih dokter kalau pada Pada anak-anak itu yang apa namanya atris itu sering karena kan ya biasanya kalau pada anak itu kan ada masa pergantian gigi ya, masa dari gigi susu pergantian ke gigi permanen ya, itu kan gantinya nggak langsung semuanya ganti dalam satu waktu nggak, tapi kan bertahap, sehingga di situ akan ada penyesuaian oklusi. Oklusi itu hubungan antara gigi atas dan gigi bawah karena tumbuhnya itu kan bertahap ya, jadi mungkin ada yang kalau dia menutup dengan gigi atasnya mungkin dia nggak nyaman, sehingga dia akan menggesek-gesekkan giginya karena dia merasa nggak nyaman. Itu lebih ke penyesuaian oklusi ya. Jadi pada usia antara 6 tahun sampai 12 tahun itu biasanya memang sering terjadi itu. Gitu. Pada anak kasusnya seperti itu ya, dok ya. Ya. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian ada lagi dokter dari Etian Nemi. Gigi anak saya sudah terlanjur karies, dokter. Bagaimana memperbaiki gigi yang karies tersebut? Oke. Sampai nangis ya. Sampai nangis. Konsultasi ya. Moga dokter. Ya, sebaiknya segera dikonsultasikan. Betul, memang ya kondisi giginya seperti apa, apakah bisa langsung ditambal dalam 1 kali kunjungan atau memerlukan perawatan namanya perawatan endodontik atau perawatan saluran akar dulu. Nah itu nanti memang harus segera nih kalau ini. Segera dikonsultasikan, dok, ya. Iya. Karena untuk mencegah komplikasi ke depannya juga ya, dok ya. Baik. Karena nggak bisa pulih kembali normal, nggak bisa. Jadi paling ini dok tidak, yang perlu diwaspadai juga ya, dok ya, nggak bisa. Iya, nggak bisa kembali sehat seperti semula. Iya. Sedih ya, dok. Aduh, bayangin aku lagi makan sakit gitu. Iya. Ya sudah, berarti ada baiknya untuk kondisi ini dikonsultasikan ya Bu ya, karena memang membutuhkan pendekatan khusus terkait hal ini untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Baik, oke. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Gali Sayeti. Dok, bagaimana dengan kandungan gula pada susu? Apakah dalam jangka panjang akan dapat merusak gigi anak dan menyebabkan karies? Mungkin kasusnya sufor mungkin ya dokter ya. Iya. Jadi kalau susu ya, saya kira pengaruhnya itu lebih ke cara pemberiannya ya. Kalau dia misalnya minumnya pakai gelas, itu saya kira aman-aman aja ya, karena dia kan dalam kondisi bangun. Tetapi kalau dia diberikan pada saat menjelang tidur, mungkin pengantar tidurnya, mungkin pada saat dia bangun malam, nanti nangis dikasih susu botol lagi yang isinya susu yang manis itu tadilah, itulah yang memang merusak gigi ya. Jadi dia gigi yang bagus pun kalau direndam dalam cairan susu, cairan yang manis, tentunya kan lama-lama nggak tahan ya, nggak tahan, dia akan rusak. Jadi itu memang salah satu cara pada karies gigi anak ya. Jadi karies gigi anak tadi mungkin belum sempat tersebutkan ya. Cirinya itu ada karies rampan dan karies botol. Nah, kalau susu yang diminum dengan botol itu dampaknya nanti lebih ke karies botol. Itu sangat unik ya, bentuk kariesnya, pola apa namanya penyebarannya itu sangat unik. Jadi biasanya kalau pada anak yang ngedot ya sepanjang malam, itu karies yang pertama kali terjadi adalah pada gigi seri atas, 4 gigi seri atas. Karena bagian itulah yang biasanya memang tergenang. Nah, ini juga bisa dicegah nih sebenarnya kalau memang anak maunya minum susu dulu. Ya, sebaiknya dalam kondisi masih di pangku ya, mungkin setengah duduk atau duduk gitu masih dia minum. Karena lebih aman daripada kalau dia minum susu sambil terbaring, sampai tertidur mungkin sepanjang malam dia masih megang botol. Nah, itu yang membahayakan itu, membahayakan hingga terjadi karies botol itu tadi. Karena kondisinya jadi apa, terendam susu. Terendam susu, iya. Dan biasanya memang langsung 4 gigi seri atas itu terkena semua. Karena juga terendam susu dalam jangka waktu yang lama juga ya dok ya, biasanya semalaman. Baik, mungkin itu yang harus diwaspadai lebih kepada cara ya dok, cara pemberian susunya. Kalau untuk kandungan gula sendiri mungkin tidak ada ininya ya dok ya. Itu tadi, kalau misalnya kita imbangi dengan pembersihan gigi yang baik, saya kira bisa teratasi. Baik. Oke. Ini juga sebenarnya jadi kekhawatiran saya juga dok.
pengalaman pribadi ternyata ya. Iya dokter, karena memang ya itu saya kadang khawatir kalau penggunaan dot apalagi malam hari itu, aduh kalau dalam waktu lama nggak dibersihkan kan khawatirnya terjadi Kalau penumpukan. pengalaman saya pribadi sih ya, memang kalau anak memang bisa tidurnya minum susu dengan botol itu ya, memang orang tua nggak bisa apa-apa ya. Mungkin ada sedikit ini tips ya. Baik dok. Kalau susunya habis ya, segera dilepas aja. Oh, Ya. baik, Kemudian dibilas dengan air putih. Jadi sediakan botol isi air putih untuk membilas. Jadi biar dialiri air putih. Oh, baik. Jadi Berarti langsung sisa-sisa susu yang ada di permukaan gigi itu bisa Oh, oke. kalis ya. Baik, Gitu. berarti langsung diminumkan saja Iya, nggak apa-apa, langsung dokter, ya? diminumkan aja. Oh, baik, baik. Wah, ini tips baru dok. Boleh dicoba berarti Iya, ya untuk soalnya sahabat kalau JIH ya. kalau diajak gosok gigi nanti bangun lagi dia. Betul dokter, malah jadi melek. Iya. Tidurnya jadi geser nanti ya. Baik, mungkin itu salah satu upaya juga supaya membilas susu-susu yang tadi nempel di gigi ya dok ya, Iya. menghindari hinggapnya kuman-kuman dalam jangka waktu yang lama untuk mencegah karies ya Iya. dok ya. Baik. Oke. Mungkin ada lagi dokter, ini dari @anis.kenzi. Anak saya usia 10 tahun dok, dengan gigi susu depan sudah mengalami karies. Mungkin ini khas ini tadi ya dok. Apakah normal dokter kalau gigi aslinya belum tumbuh? Dan hal yang perlu dilakukan apa dokter agar karies tersebut dapat teratasi? 10 tahun ya. Ini 10 tahun Kalau dokter. 10 tahun itu harusnya sudah gigi depannya itu harusnya sudah ganti ya. Baik. Sudah ganti gigi, terutama pada gigi seri. Kalau itu memang terjadi pada gigi permanennya ya, berarti memang harus dilakukan perawatan sepertinya pada gigi dewasa ya, karena udah gigi permanen ya. Sebentar saya baca. Apakah memang kalau gigi aslinya jadi dia Gigi aslinya belum tumbuh. Iya. Kalau belum tumbuh dengan usia 10 tahun pada gigi depan ya tidak normal ya. Jadi terlambat ya, termasuk delay. Tetapi kalau itu terjadi pada gigi belakangnya itu masih normal karena memang pergantiannya di rentang waktu antara itu tadi 10 tahun sampai 12 tahun untuk geraham yang kedua. Kalau geraham yang pertama itu di usia 9-10 tahun itu biasanya udah tumbuh. Jadi kalau gigi depan saya kira memang terlambat, itu sebaiknya segera dikonsultasikan. Baik. Memang ada benihnya atau ada nggak ada benihnya. Jadi ada dua kemungkinan ya, nggak ada benih giginya atau ada benihnya tetapi dia tumbuhnya terhalang. Oh, baik. Gitu. Kalau karena karies ini juga memungkinkan ya dok ya, bisa menghalangi istilahnya calon gigi yang tumbuh nanti. Kalau karies pada gigi susu enggak sih ya, dia tidak menghalangi. Oh, baik. Tapi bisa menyebabkan tumbuhnya itu menyimpang. Oh, Jadi mungkin tumbuhnya ada di bagian ke belakang sendiri atau dia menyimpang ke kanan atau ke kiri gitu. Berarti lebih ke arah tumbuhnya ya dok ya. Ke arah Makanya harus tumbuhnya gigi. dikonsultasikan juga ya dok Iya, ya, kondisi konsultasikan seperti segera ini saja. ya. Iya. Baik dokter. Oke. Ada lagi dokter dari @lina mulia 00. Gigi anak saya umur 3 tahun dok, sudah karies 2 gigi bagian depannya. Muncul lubang di antara 2 gigi tersebut. Apakah diperlukan untuk penambalan gigi? Karena saat ini masih gigi susu, sebaiknya bagaimana cara merawat yang tepat ya dok? Ya. Jadi gigi seri lagi ya. Gigi seri lagi dok. Iya, banyak sekali ya karena dok ya memang kasusnya. kasnya di gigi seri atas itu memang. Jadi Baik. penyebabnya itu tadi ya dari penggunaan atau cara pemberian susu ya dengan menggunakan botol tadi. Jadi memang sering sekali munculnya lubang itu pertama kali pada di area proksimal namanya ya. Area proksimal itu adalah area berhimpitnya 2 gigi ya, berhimpitnya 2 gigi. Itu paling awal biasanya terjadi lubang di situ karena mungkin dari awalnya terselip makanan yang susah dikeluarkan atau mungkin karena anaknya juga sulit gosok gigi itu tadi ya, sehingga langsung muncul lubang. Nah, sebaiknya memang harus ditambalkan ya supaya lubang itu tertutup sehingga nanti tidak akan ada makanan yang terselip di situ lagi gitu. Jadi bisa, insya Allah bisa. Yang penting anaknya kooperatif. Yang penting anaknya kooperatif itu. Iya. Kalau untuk penambalan sendiri dok pada anak itu kira-kira proses recovery-nya juga membutuhkan ini ya dok ya?
tantangan tersendiri ya dok ya pada anak. Tantangan buat dokter dan susternya. Baik, dokter. Karena kalau anak itu kita kadang-kadang apa ya, pada anak-anak yang kurang kooperatif ya terutama kita mungkin harus mengeluarkan jurus bujuk rayunya itu lebih lama dibandingkan proses penambalannya itu sendiri. Baik dok. Iya, jadi memang seninya kalau merawat gigi anak memang di situ sih. Kalau dewasa kan lebih cepat ya. Kita Betul, pendekatan ke pasiennya juga lebih cepat. Kalau anak kan, kalau anaknya udah nggak mau memberontak, ya gimana lagi gitu. Tapi memang biasanya tetap diupayakan ya, diupayakan. Kalau anaknya udah agak lebih besar, diupayakan dengan pendekatan-pendekatan, diajak ngobrol sudah bisa, itu biasanya Lebih insya mudah Allah juga ya dok lebih ya mudah untuk juga. pendekatannya. Baik, Itu. baik. Ya soalnya terkadang saya juga penasaran nih ya kalau tambal pada anak itu kira-kira gimana ya gitu. Insya Allah masih bisa. Masih bisa Iya, mungkin insya kan ya, Allah, dok? iya. Karena prosesnya kan juga lebih sederhana ya. Oh, Kalau baik, baru lubang yang Di antara tadi ya contohnya. iya, lubangnya belum terlalu dalam itu dalam satu kali kunjungan bisa selesai. Oh, Iya. baik dok. Iya. Oke, terima kasih dok. Jadi Iya. menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan sendiri ternyata. Pertanyaan sendiri. Baik dokter. Oke, kita lanjut ya dok ya. Iya. Ini karena pertanyaannya banyak juga nih dok dari sahabat JH ya, baik di Instagram maupun di YouTube gitu. Karena memang banyak yang concern juga dok terhadap kondisi gigi anak-anaknya seperti Iya. itu dok. Ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda terutama, betul dokter. Oke, ada pertanyaan dari @Riana Mehapsari. Izin bertanya dok, terkadang anak saya usia 3 tahun sudah gosok gigi namun masih bau nafas, karena apa ya dok? Ditambah mempunyai kebiasaan di waktu tidur sering menggesek gigi hingga berbunyi. Apakah kondisi ini berbahaya? Iya, bau napas ya atau bau mulut pada anak itu memang biasanya tercium pada saat dia bangun tidur ya. Jadi biasanya kalau ada bau itu kemungkinan besar ada lubang. Biasanya pada gigi geraham ya, karena kalau ada lubang pada gigi geraham yang dalam kondisi masih terbuka, makanan ada di situ, mungkin anak juga membersihkan giginya juga nggak bisa mengeluarkan semua kotoran itu, akibatnya kan ada pembusukan di situ. Jadi aromanya itu lebih ke itu dari kotoran yang ada dalam lubang gigi itu. Atau kalau misalnya nggak ada lubang ya pada anak usia berapa tadi 3-4 tahun. Iya. Pada usia anak segitu tuh kan biasanya giginya agak renggang-renggang. Karena kan giginya tetap ukurannya tetapi rahangnya dia berkembang. Ya, berkembang menjadi lebih besar gitu. Iya. Sehingga mungkin banyak makanan yang terselip. Oh iya. Ya, mungkin pada saat gosok gigi malamnya nih ya, ini tidak bisa terangkat kotoran itu sehingga itu tadi sama prosesnya terjadi pembusukan sehingga akhirnya ada bau mulut atau bau napasnya. Jadi memang Gitu, Dok. bau itu tanda ada bakteri ya Iya, dok ya? ada di situ? kotoran terutama ya, terutama. kotoran itu tadi. Baik dokter. Itu tadi ada Oke. pertanyaan kedua apa? Sama Yang tadi siapa? oh ya Mbak Ria. dari Riana ya. kan itu dok. Ada pertanyaan kedua kayaknya. Iya. Diperlu cara merawat yang tepat mungkin dokter. Ya, tetap gosok gigi. Gosok gigi. Iya. Gosok gigi. Kunci Iya, utama ya pembersihan dokter ya. gigi yang efektif, Pembersihan gigi iya. yang tepat. Baik. Iya. Oke, jadi memang itu salah satu keynote ya kepada para ibu-ibu, bapak-bapak gitu untuk mengajarkan anaknya bagaimana cara teknik Iya. menyikat gigi yang benar gitu, dan Betul, memang iya. sedini mungkin itu akan jauh lebih baik karena memang anak jadi lebih terbiasa ya dok Iya, ya. betul. Baik. Oke, mungkin kita sudah mulai masuk di penghujung acara dokter. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Sepertinya sudah ya, sudah. Iya. Oke, baik dok. Mungkin ini ada sedikit closing statement dokter, mungkin mengenai karies gigi pada anak ya, karena memang ini salah satu case yang tersering mengenai gigi anak ya dok, yang mungkin boleh disampaikan kepada sahabat JIH mengenai karies gigi anak ini. Silakan dokter. Oke, karies gigi anak saya kira tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Saya akan lebih menyebutkan bahayanya ya, mungkin ya kalau misalnya dibiarkan ya. Jadi kalau karies itu dibiarkan ya, itu tadi memang akan resiko infeksinya tetap ada ya. Kemudian yang banyak terjadi juga dia mengganggu asupan gizinya, karena pasti anak susah makannya, untuk mengunyah sakit,
akibatnya makannya lama gitu karena kan untungnya sakit, jadi dia diemut aja lama gitu. Nah itu kalau misalnya asupan gizinya juga kurang, akibatnya kan nanti akan ke seluruh tubuhnya ya, secara sistemik, kondisi umumnya juga nanti akan terganggu ya. Jadi mungkin berat badannya kurang gitu. Sehingga kalau memang sudah mulai muncul ada karies itu, memang sebaiknya segera dikonsultasikan ya. Ya. Kalau belum muncul, sebaiknya juga konsultasi ya begitu. Sebagai bentuk pencegahan. Iya, ya, Dok? sebagai bentuk pencegahan supaya tidak terjadi ya. Jadi nanti kalau pada awal-awal belum terjadi karies, anak diajak konsultasi rutin atau kontrol rutin aja ya. Ini di sini sudah mulai banyak ya pasien yang nggak ada keluhan di giginya, diajak untuk berkenalan dengan dokter gigi untuk melihat giginya itu seperti apa sih, apakah ada tanda-tanda akan ada kerusakan atau enggak. Nah itu memang sangat kunjungan yang sangat penting saya kira ya, perlu motivasi gitu. Jadi nanti bisa mulai dioleskan itu tadi floor ya. Floor di sini juga sudah ada ya. Jadi nanti dioleskan floor secara topikal, dioleskan pada seluruh permukaan gigi yang sudah dibersihkan. Bisa dilakukan bertahap, nanti ada yang mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung kondisi gigi dan tergantung bahan yang digunakan. Itu sangat bagus untuk pencegahannya. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Lasmi. Ini sebelumnya saya mau mengingatkan pada sahabat JIH, jangan lupa untuk follow TikTok Rumah Sakit JIH Solo ya. Oke, karena akan ada updatean yang seru banget di sana. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, dan ini mungkin saya akan sampaikan juga mengenai pemenang giveaway yang akan saya umumkan sebentar lagi. Oke, yang pertama dari @Nita Dwi Setiarini, selamat. Ya, Kemudian yang kedua dari @Widya Sekar, selamat. Dan yang ketiga dari @Intan_, selamat. Dan yang terakhir, yang keempat ada Fasocha. Selamat kepada 4 pemenang giveaway yang beruntung, nanti boleh menghubungi admin ya. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Dr. Gigi Lasmi. Iya, Sebelumnya sama-sama. mungkin kalau ada sahabat JIH yang mau konsul dengan dokter, boleh disebutkan dokter untuk jadwal prakteknya. Ya, silakan, Oke, dokter. untuk praktek di JIH ya, Ya. ini saya ada di 3 hari dalam seminggu, di Senin pagi jam 8 sampai jam 10, kemudian Selasa jam 1 sampai jam 13 sampai jam 15 ya. Kemudian hari Sabtu nih yang biasanya waiting listnya banyak karena hari Sabtu ya. Hari Sabtu Mami papinya pada iya, ini ya, hari juga Sabtu libur. itu di jam siang ya, jam 14 sampai jam 16. Baik, Gitu. oke. Jangan lupa dicatat hari Senin, Selasa, Sabtu. Pada sahabat JIH yang mau konsultasi dengan Dr. Lasmi, silakan Iya. bikin appointment melalui CS kita. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada sahabat JIH, dan juga terima kasih banyak Dr. Lasmi atas Sama-sama sudah kesediaannya sharing bersama kita mengenai karies anak. Kita dapat ilmu baru yang banyak, luar biasa. Dan semoga harapannya bisa bermanfaat juga untuk sahabat JIH, baik dimanapun berada ya. Oke, sampai bertemu pada sesi Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woo!